Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai Daredevil Born Again episode ke-9 yang menjadi episode terakhir di season pertama ini ya, yang dimana menghadirkan pertarungan yang brutal, penuh darah, dan kembalinya rekan lama beraksi kembali. Seperti apakah hasilnya? Yuk kita bahas. So Mario Booster, let's break down this video. Episode ke-9 diawali setelah Matt Murdock menyelamatkan Kingpin di pesta amal sebelumnya dari tembakan Bullseye alias Benjamin Poindexter yang udah kabur dari penjara menggunakan giginya yang sudah patah. Yang dimana akhirnya Matt Murdock dirawat di rumah sakit dan dia udah mengetahui mengenai kasus Foggy Nelson setahun yang lalu, bahwa ternyata Vanessa ini adalah orang yang telah menyewa Bullseye untuk membunuh Benny dan juga Foggy Nelson. Yang ternyata kasus itu melibatkan Red Hook, sebuah pelabuhan yang ternyata menyimpan semua berbagai macam benda bersejarah milik Vanessa Fisk yang sebelumnya pernah bekerja sebagai kurator museum pada season pertamanya. Dan ini adalah sebuah alasan yang jelas kenapa Kingpin ingin memperbaiki pelabuhan Red Hook, lagi-lagi untuk menyenangkan Vanessa Fisk agar dia bisa mengembalikan hubungannya sebagai suami istri, yang dimana hal itu udah terpecah belah akibat dia menghilang semenjak di ending Hawkeye series dan juga Echo series. Dan di situ Vanessa menyebutkan sebuah kasusnya dengan agen yang bernama Agent Ray Nadeem. The whole FBI corruption scandal agent Nadeem all that. It's why my husband was acquitted. Yang dimana agen Ray Nadeem ini merupakan agen FBI sekaligus mantan rekan Ben Poindexter yang tampil di season ketiga Daredevil sebagai orang yang dibunuh oleh Bullseye atas perintah Vanessa Fisk. Yang dimana itu adalah sebuah kasus yang menjerat Vanessa yang membuatnya akhirnya mendekam di penjara di akhir season ketiga yang ditangkap oleh Daredevil. Dan akhirnya terungkap di final episode ini ya, kenapa Kingpin dan juga Vanessa itu bebas di penjara setelah akhir season ketiga. Ternyata semua jaksa, semua hakim, semuanya disuap oleh Vanessa, dan itu kejadian setahun yang lalu, tepat sebelum kematian Foggy Nelson. Dan terungkap di sini ada 10 lukisan dari Vanessa dan juga Bullseye yang mengatakan do more of what makes you happy, yang berarti lakukanlah apa yang membuatmu senang, yang dimana ini jelas memberikan sebuah tanda kepada Bullseye sendiri yang akhirnya kembali melakukan aksinya sebagai pembunuh berantai setelah dirinya di penjara di akhir season ketiga. Setelah Matt Murdock menyelamatkan Kingpin di acara amal itu, lebih gebleknya adalah Kingpin memerintahkan asistennya Buck Cashman untuk membunuh Matt Murdock agar supaya ada sebuah berita yang memberikan sebuah headline kepadanya bahwa orang yang menyelamatkan Kingpin di akhir acara amal itu telah tewas sebagai pahlawan, sehingga nama Kingpin sebagai wali kota akan makin terus naik dan semua warga kota New York akan semakin jatuh hati kepadanya. Dan akhirnya Buck Cashman ini datang ke sebuah rumah sakit itu dengan membawa sebuah boneka teddy bear dan ada sebuah kartu ucapan Get Well Soon alias GWS, yang dimana ini adalah sebuah dalih bahwa Buck akan membunuh Matt Murdock dengan cara disuntik mati. Di situ kita bisa melihat tas yang ia bawa ini berwarna merah, yang menerangkan bahwa target yang akan ia pilih itu adalah Daredevil itu sendiri alias alter ego rahasia dari Matt Murdock. Jadi artinya alter ego Matt Murdock sebagai Daredevil di MCU ini sudah diketahui oleh para anggota Task Force Anti Vigilante dan juga Buck Cashman, sehingga ketika Matt Murdock udah kabur di rumah sakit, Buck memberitahu bahwa keberadaannya tidak ada di rumah sakit oleh Kingpin di kantor wali kotanya. Tiba-tiba semua listrik di kota New York ini dipadamkan karena Kingpin ingin membuatkan sebuah drama bahwa kota New York akhirnya rusuh karena penembakan Kingpin oleh Bullseye. Dan semua itu dilakukan oleh para anggota Task Force Anti Vigilante untuk menembak semua warga dengan random, dan juga akhirnya mereka memasangkan topeng di wajah mereka untuk menerangkan bahwa mereka adalah pelaku vigilante.
Yang dimana hal ini semuanya sudah diplanning sejak awal oleh Kingpin semenjak dia untuk menjadi wali kota New York, agar supaya dia bisa menjadikan kota ini sebagai kerajaan kriminal pribadinya, sama seperti yang ia lakukan dalam season pertama Daredevil tahun 2015. Bedanya saat itu dia bergerak sebagai kepala mafia, sedangkan di versi Born Again ini dia untuk menjadi wali kota yang jangkauannya juga cukup luas dan juga cukup formal seperti itu ya. Jadi ini sebuah hal yang sangat mengerikan dan juga bisa kejadian di kehidupan nyata kita, cuy. Waduh. Kemudian ketika Matt Murdock balik ke apartemennya, dia kemudian bertemu dengan mantan rekan lamanya, yaitu Frank Castle alias Punisher yang udah mencukur rambutnya seperti pada penampilan di Marvel Netflix dulu. Dan ternyata Punisher ini mendapatkan sebuah telepon dari Karen Page bahwa dia memintanya untuk bantu Matt Murdock dalam melakukan aksinya sebagai vigilante. Dan tentunya Frank Castle untuk mendengarkan sebuah berita bahwa Matt Murdock telah melindungi Kingpin dari tembakan Bullseye di gedung wali kota di episode sebelumnya, yang membuat akhirnya Frank Castle ini tergerak untuk kembali sebagai vigilante yang bernama The Punisher. Lalu Matt Murdock mendengarkan bahwa ternyata para pasukan anti vigilante ini datang ke apartemennya untuk mencarinya sebagai Daredevil setelah Buck Cashman melaporkan kepada Kingpin bahwa dia telah menghilang dari rumah sakit tersebut. Dan ternyata Daredevil kembali menyerang mereka dengan begitu brutal dengan teknik long take seperti kita lihat pada episode pertama pasca pertarungannya dengan Bullseye di Juicy Bar tersebut. Power goes out, you got nothing to make a goddamn pot of coffee in this. Tiba-tiba dari arah belakang ada Punisher yang memakai kostum lamanya yang udah ia gantung semenjak ending season keduanya dalam seri solonya Marvel Netflix. Dan juga adegan ini melibatkan berbagai macam tembakan dan juga hantaman yang begitu gelap dan juga berbagai macam darah yang bertebar di mana-mana. Dan juga suasananya itu sangat mencekam, yang dimana vibe seperti ini membuat kita callback kepada Batman versi Robert Pattinson ketika dia menyerang semua berbagai macam anak buah Carmine Falcone dalam film The Batman tahun 2022 silam. Dan akhirnya Daredevil mengetahui siapa yang membunuh White Tiger alias Hector Ayala. Ternyata orang pakai rompi itu adalah Cole North sebagai pemimpin bagi rezim pengikut Punisher. Lalu akhirnya Daredevil melumpuhkannya dan Cole North tewas akibat ledakan granat yang ia lempar olehnya ke dalam apartemen Matt Murdock di sana. Dan untungnya Daredevil dan juga Punisher ini berhasil selamat dari ledakan tersebut. Dan tiba-tiba muncullah Karen Page yang merupakan rekan lama Matt Murdock yang tetap berkunjung ke Hell's Kitchen setelah dia akhirnya mendengarkan sebuah kabar kalau Matt Murdock tertembak untuk melindungi Kingpin sebagai wali kota. Akhirnya dia sebagai rekan lama Matt Murdock ya mengamankan Daredevil dan juga Punisher ke tempat yang aman. Ketika mereka bertiga lagi istirahat ya, ternyata Frank Castle melakukan mereka untuk membuat sebuah kopi panas. Nothing in this world a good cup of coffee can't fix. You want a cup? No, thank you. How about you, Red? You want some coffee? Got any oat milk? Nah, sebenarnya ini adalah sebuah Easter egg dari scene pertama The Punisher, bahwa meskipun dia itu adalah pembunuh berantai, tapi dia juga adalah koki yang handal untuk keluarganya sebelum akhirnya keluarganya dibunuh oleh seorang mafia. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada Kingpin. Meskipun itu adalah orang yang brutal dan juga penuh dengan manipulasi, tapi dia juga punya ketampilan dalam hal memasak. Yang dimana hal ini terjadi di awal season pertama Daredevil dan juga di awal episode Daredevil Born Again. Kemudian Punisher ternyata mendengarkan sebuah radio komunikasi yang ia curi dari pasukan anti vigilante yang mengatakan bahwa mereka sekarang berada di pelabuhan Red Hook untuk mengamankan semua aset dari Vanessa Fisk. Dan ternyata Punisher datang ke sana dan membantai semua para pasukan anti vigilante, yang dimana hal ini dilakukan persis sekali dengan perlawanan dia kepada para gangster kepada season pertamanya setelah dia mengetahui keluarganya tewas akibat dibunuh oleh seorang kepala mafia. Tapi sayangnya Punisher
ini berhasil ditangkap oleh mereka dan diadili oleh semua para pasukan anti vigilante di pelabuhan Red Hook tersebut dengan mengatakan bahwa mereka semuanya adalah penggemar Punisher dengan memakai logonya sebagai bentuk pembenaran mereka yang bebas dari sistem hukum, yang dimana hal ini membuat kita callback kepada komik The Punisher volume 2 is nomor 13 yang dirilis pada tahun 2019, yang dimana Punisher ini sempat membantai semua para polisi yang menamakan Punisher sebagai bentuk mereka yang melakukan aksi pembantaian yang bebas dari sistem hukum itu sendiri. Sampai pada akhirnya Punisher ini dibawa ke sebuah markas Kingpin sebagai bentuk trofi alias penghargaan karena untuk mengalahkan vigilante itu sendiri, sama seperti yang dilakukan kepada Adam yang merupakan mantan selingkuhan Vanessa dari series Daredevil Born Again yang satu ini. Dan bukan cuma dia saja, tapi juga ada berbagai macam orang-orang pemerintah yang gak setuju kepada Kingpin angkat dianggap sebagai vigilante. Dan juga di situ ada penampakan Jack Disquin sebagai swordsman juga ditahan di penjara tersebut yang diakui sebagai vigilante jalanan. Di lain sisi, akhirnya Kingpin mengeksekusi sang komisaris polisi di hadapan semua para anak buahnya sendiri, yang ternyata dari awal dia berusaha untuk memulihkan Kingpin dari masa pemerintahnya sebagai wali kota, yang ternyata semua rencananya telah direkam oleh Sheila yang merupakan aset pribadi Kingpin sebagai wali kota. Dan akhirnya eksekusinya ini sangat mengerikan dengan cara menekan kepalanya hingga pecah berkeping-keping, yang dimana adegan ini membuat kita callback kepada Kingpin yang membunuh anak buahnya dengan cara menghancurkan kepalanya dengan pintu mobil sampai pecah dalam season pertamanya. Dan akhirnya Daredevil ini memutuskan untuk membentuk sebuah pasukan untuk melindungi kota New York dari ancaman Kingpin sebagai wali kota. But we can beat him. I'm gonna take this city back, Karen. We need an army. Yang dimana sepertinya pasukan yang ia maksud ini adalah pasukan The Defenders, sebuah pasukan vigilante yang pernah ia bentuk dari Marvel Netflix Solo tahun 2017, yang dimana semua anggota itu adalah Daredevil yang merupakan pengacara buta dan juga pemburu, dan juga ada Iron Fist, sang biksu terkuat dari dimensi lain Kunlun, dan juga ada Luke Cage, sang manusia anti peluru, dan juga Jessica Jones, sang detektif terhebat di kota New York. Yang dimana hal ini akhirnya sudah diresmikan oleh pihak Marvel Studios bahwa mereka semuanya akan kembali ke season kedua Daredevil Born Again sebagai double mereka di Marvel Cinematic Universe. Dan mungkin saja Spider-Man juga akan bergabung kepada tim Defenders di serial Daredevil Born Again season kedua mendatang. Mengingat proyek kedua ini akan tayang sebelum proyeknya Spider-Man Brand New Day dan juga Avengers Doomsday. Jadi intinya masih ada waktu buat Daredevil bisa berjuang untuk menyelamatkan kota New York dari cengkeraman Kingpin sebagai wali kota sebelum beralih ke masalah multiverse dari Doctor Doom. Atau mungkin bisa jadi Daredevil akan bergabung kepada tim New Avengers yang akan dibentuk oleh Captain America Sam Wilson. Mengingat aktor Daredevil yaitu Charlie Cox pernah mengatakan kalau dia ingin Daredevil ini masuk kepada tim New Avengers, yang dimana hal itu akan terjadi pada event Avengers Doomsday dan juga Secret Wars mendatang yang mengandung multiversal war yang sangat chaos dan juga penuh dengan tema yang sangat absurd ya, seperti itu. Makanya ini gue juga sebagai fans juga mengharapkan kalau kedepannya di Daredevil Born Again season kedua mungkin saja para tim New Avengers juga akan ikut turun tangan untuk menghadapi Kingpin yang merupakan villain selevel Avengers yang satu ini. Karena kalau kita ngomongin soal Kingpin ya, di berbagai macam komik, game, lawannya adalah selalu para anggota Avengers. Semoga aja ya di season keduanya Kingpin akan melawan semua para anggota Avengers sebelum mengarah kepada level multiverse yang sangat chaos mendatang cuy. Oke? Any questions? Good. Dan kita bisa melihat sebuah shot Daredevil dan sebuah kaca jendela Josie Bart yang berlubang, yang dimana ada sebuah sirene merah yang menyala tepat di sebelah kanan dan juga kirinya, yang dimana ini sebagai pertanda bahwa kedepannya Daredevil ini akan beraksi dengan penuh tantangan dan juga penuh tumpahan darah yang sangat mengerikan
di season kedua mendatang cuy. Lalu kemudian Kingpin ini akhirnya mengajak Vanessa untuk makan bersama di ruangan basement tersebut, dan mereka berdua makan tepat depan lukisan itu, yang dimana itu disebut lukisan yang dibeli oleh Kingpin dari Vanessa semenjak season pertama. Dan juga di sebelahnya ada sebuah darah yang ternodai, yang dimana itu sebuah darah dari Kingpin yang dihajar oleh Daredevil pada akhir season ketiga, tepat setelah pernikahan mereka yang digerebek oleh kepolisian dan juga agen FBI. Kemudian lanjut ke bagian adegan post credit scene-nya, yang dimana akhirnya Punisher ini berhasil kabur dari penjara Wilson Fisk, dan kemungkinan kisahnya akan lanjut ke kisah special presentation untuk Punisher yang resmi tayang di tahun 2026 mendatang. Dan di endingnya ada sebuah tulisan Daredevil will return in season 2, yang dimana ini menandakan perjuangan Daredevil belum berakhir di MCU. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai video yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah, dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua membuatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita seperti Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya.